Pu, partua pu. Tak lama kemudian Kali mendapat telepon dari India yang mengabarkan banyak anak buahnya tewas, termasuk adik kandungnya Manish. Saat itu juga Kali pun terbang ke India. Dia begitu murka melihat kondisi Manish yang begitu mengenaskan, dan Kali berjanji akan membalaskan dendamnya. Sementara itu Narmada masih berambisi menangkap Azad beserta 6 anak buah wanitanya. Saat Narmada diculik, dia sempat melihat 3 wanita di antaranya, dan setelah diselidiki, mereka adalah napi penjara Belamfada di sel nomor 3. Maka dari itu Narmada akan memanfaatkan statusnya sebagai istri Azad untuk mengorek informasi tentang Azad dari 6 anak buahnya. Dia pun sengaja melukai dirinya, berpura-pura di penjara dan masuk ke sel nomor 3. Sementara Suji untuk sementara waktu akan dititipkan Narmada ke anak buahnya, yaitu Irani. तुम्हें सिर्फ ईरानी अंकल की बात से तभी निकलना है। Cek. Saat berada di dalam sel, Narmada langsung memaki-maki Azad yang dianggap telah menipu dan memanfaatkan Narmada juga putrinya Suji. Mendengar itu, Laksmi pun mengatakan jika Narmada tidak seharusnya memaki-maki suaminya seperti itu. Dan dia pun mulai menceritakan siapakah Azad sebenarnya. Film pun flashback ke tahun 1986 yang ternyata Vikram Rathore adalah ayah kandung Azad lur. Dan dia adalah seorang komandan pasukan khusus India. Sementara ibunya bernama Aishwarya, seorang wanita tangguh yang pandai bela diri. Sampai suatu hari 40 warga India telah disandra oleh kelompok teroris. Pasukan tentara sudah diutus sebelumnya, namun 27 prajurit tewas dan 6 lainnya yang masih hidup telah disandra. Maka dari itu Angkatan Darat akan memberikan tugas Vikram dan pasukannya yang disebut Tim Agni untuk menyelamatkan seluruh sandera. Tentu komplotan teroris itu bukan tandingan pasukan khusus Vikram. Namun anehnya tiba-tiba senjata mereka tidak berfungsi dan akhirnya harus bertempur dengan tangan kosong. Vikram dan kelima prajurit elitnya pun mulai terpojok. Sampai akhirnya salah satu anggota nekat mengorbankan diri untuk melindungi teman-temannya. Pengorbanan itu tidaklah sia-sia. Seluruh teroris telah dibantai dan 33 sandera pun berhasil diselamatkan oleh tim elit Agni. Atas kepahlawanan mereka, Vikram dan 4 prajuritnya mendapatkan penghargaan. We would now like to present the Captain Vikram Rathore. Di pidatonya, Vikram mengungkapkan bahwa senjata yang mereka pakai tidak berfungsi, dan itulah penyebab 27 tentara yang diutus harus gugur di medan perang. Setelah dicari tahu, senjata tersebut ternyata dipasok oleh siapa? Betul, oleh perusahaan Kali lur. Kali pun langsung dipanggil ke pengadilan militer, dan dengan santainya dia mengatakan bahwa tentara tidak mengerti cara menggunakan senjata baru tersebut dan seharusnya dilakukan pelatihan terlebih dahulu selama 1 bulan. Untuk menebus kesalahannya, Kali pun akan membiayai pelatihan tentara, juga memberi berapapun santunan yang diperlukan untuk keluarga korban. Namun Vikram yang muak dengan omong kosong tersebut pun mengatakan jika semua tentara sudah memahami cara kerja senjata itu dan langsung memperagakannya di depan Kali untuk membuktikan kecacatannya. Lalu yang terjadi, फिर उसके बाद ये सेफ्टी लीवर को अनलॉक। untung nggak ngompol itu si Kali ya kan. Terbuktilah bahwa senjata itu memang tidak berfungsi. Vikram mengatakan bahwa nyawa 27 tentara hilang begitu saja akibat pasokan senjata cacat dari Kali. Vikram dan seluruh tentara rela mati ribuan kali kalau perlu, bukan untuk keuntungan perusahaan Kali, melainkan untuk pengabdian kepada negara. Karena insiden itulah pengadilan militer memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Kali dan memblacklist perusahaannya secara permanen. Of course, Kali yang memang bengis tidak terima bisnisnya dihancurkan dan telah dipermalukan seperti itu oleh Vikram. Malam itu saat akan berasal-lole dengan Aishwarya, terdengar bunyi tembakan yang membunuh anjing peliharaan Vikram dan Aishwarya. Vikram pun mengecek keluar rumahnya, tapi tiba-tiba dia langsung dibius oleh komplotan Kali.
Melihat istrinya dicekik dan dilempar hingga pingsan, Kali pun berusaha melawan, namun pada akhirnya dia pingsan dan dibawa pergi, lalu akan segera dieksekusi. कोर्ट मार्शल करेगा मेरा Begitu Aishwarya sudah siuman, 3 polisi korup anak buah Kali pun sudah berada di sana. Mereka memfitnah Vikram yang dituduh menjual informasi rahasia negara dengan barang bukti setumpuk uang yang ditemukan, padahal itu uangnya Kali, lur. Dan Aishwarya pun dipaksa mengakui perbuatan suaminya dengan menandatangani surat. Namun Aishwarya jelas tidak akan menuruti mereka. Dia pun nekat membunuh 3 oknum polisi tersebut. Dan akhirnya dia pun dijebloskan ke penjara khusus wanita Belam Fada. Beberapa saat pun berlalu. Suatu hari Aishwarya sumringah karena diberitahu Vikram datang menjenguk. Namun ternyata itu adalah Kali yang dengan arogannya mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi pedagang senjata terbesar keempat di dunia. Lalu Kali pun memberitahu nasib Vikram yang ternyata telah dibunuh dengan tangannya sendiri. Vikram yang sudah berhari-hari disiksa dibawa terbang menuju perbatasan India-Cina. Lalu Kali pun menembak Vikram 5 kali di tubuhnya dan ditendang keluar pesawat. Tapi ya takdir berkata beda ya kan. Saat itu Kali tidak tahu bahwa Vikram masih hidup. Mendengar itu Aishwarya pun hanya bisa menangis. Dan Kali yang masih belum puas membunuh Vikram telah berhasil memperberat hukuman Aishwarya menjadi hukuman gantung. Bahkan Kali memperagakan bagaimana rasa sakit ketika manusia digantung. गले में कस के फंदा जल्लाद लीवर खींचेगा Lalu saat hari eksekusi tiba, Aishwarya pun jatuh pingsan. Dan setelah dokter memeriksanya, ternyata dia sedang hamil. Maka dari itu menurut hukum yang berlaku, terpidana yang sedang hamil tidak boleh digantung hingga membesarkan anaknya sampai usia 5 tahun. Begitu Aishwarya sudah sadar, dia pun terkejut setelah diberitahu bahwa dirinya sedang hamil. Alhamdulillahnya semua narapidana bersikap baik dan membantu Aishwarya. Begitu pula dengan para sipir, khususnya Kaveri yang sangat perhatian kepadanya. Terkadang Aishwarya menangis karena teringat dengan suaminya Vikram. Sampai akhirnya Aishwarya pun melahirkan dan anak itu diberi nama Bambang. Bukan dong, masa Bambang. Diberi nama Azad, lagu India dulu. Tahun demi tahun pun berlalu, Aishwarya terus merawat Azad dan diberitahu gambar wajah ayahnya yang telah wafat. Azad begitu akrab dengan seluruh napi di sana yang ikut merawatnya. Sampai tibalah waktunya dia berulang tahun yang kelima. Dan itu artinya Aishwarya akan dihukum gantung. Di malam terakhir itu, Aishwarya meminta Azad berjanji untuk menjadi sekuat dan seberani ayahnya Vikram. Dan ketika dewasa nanti Azad harus membuktikan kepada dunia jika ayahnya Vikram bukanlah pengkhianat melainkan seorang pahlawan. Selain itu Azad juga diminta untuk membantu narapidana wanita mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena banyak di antara mereka yang tidak bersalah sama seperti Aishwarya. Azad pun hanya tersenyum dan Aishwarya mengatakan, mungkin sekarang kamu masih belum mengerti nak. Tapi ketika kamu sudah dewasa nanti, ibu sipir Kaveri lah yang akan menjelaskan semuanya. Aishwarya pun menangis memeluk anaknya untuk yang terakhir kali. बड़े होकर तुम्हें इन बेकसूर इनकी जिंदगी और बड़े होकर तुम्हें दुनिया को ये कि वो देशद्रोही देशभक्त लेकिन बड़े होकर जेलर माँ तुम्हें सब समझ Azad yang belum tahu apa-apa dan memiliki firasat buruk seorang anak berteriak memanggil ibunya yang dibawa keluar sel. Hingga akhirnya Aishwarya pun digantung dan meninggal di penjara Belam Fada. Azad yang masih kebingungan melihat raut wajah orang-orang pun berlari keluar sel untuk mencari ibunya. Namun betapa terkejutnya dia melihat ibunya yang sudah meninggal terbujur kaku. Dan seketika dia pun pingsan.
Sejak saat itulah Azad dibesarkan dan disekolahkan oleh Kaveri. Lalu ketika sudah dewasa, Azad pun bekerja sebagai sipir di sana dan memperlakukan semua napi seperti anaknya sendiri. Hingga terbentuklah 6 anggota napi wanita yang membantu Azad untuk melakukan kebaikan tanpa seorang pun yang tahu identitas mereka. Itulah seluruh kisah yang diceritakan oleh Laksmilur, dan Narmada pun hanya bisa menangis. और एक जिम्मेदार बेटे की तरह हमारा साथ आजाद के साथ मिलकर एक Di lain sisi, Azad yang sudah siuman melihat ayahnya Vikram bersama keempat prajurit elitnya dahulu dan juga penumpang polisi saat membajakan kereta yang ternyata dia adalah Jujulur. Seperti janjinya 30 tahun lalu, Juju akan mencari tahu siapakah identitas penyelamat desanya. Lalu begitu Juju melihat sosok pembajak kereta yang wajahnya mirip dengan sang penyelamat dan mengatakan namanya adalah Vikram Ratore, Juju pun langsung mencari tahu siapakah itu Vikram Ratore. Lalu dia mendapat info tentang pasukan khusus tim Agni dan mendatangi mereka satu persatu yang memiliki tanda tato singa di pergelangan tangan. Akhirnya mereka berempat pun dipertemukan kembali dengan sang pemimpin yang hilang dan telah lupa ingatan akibat kepalanya terbentur batu saat jatuh dari pesawat. लेकिन मुझे अपना वादा जिसको मैंने पूरा हमारे गांव में बसे एक मसीहा की याद दिला दी। चारों को ट्रैक किया, उनके हुए दोस्त के बारे में बताया। इसके हर मेंबर की खास टैटू होता था। Betapa bahagianya Azad melihat ayahnya yang masih hidup dan dia telah berhasil mengharumkan nama ayahnya sebagai pahlawan di seluruh India. Karena selama ini Azad telah memakai nama Vikram Ratore di setiap misinya. Namun Vikram cuek aja sambil ngisep karena dia tidak ingat dengan masa lalu sama sekali. Satu-satunya alasan Vikram menyelamatkan Azad karena telah diberitahu Azad adalah putranya. Meski tidak memiliki perasaan apapun, tapi Vikram berjanji akan selalu melindungi Azad, bahkan sampai rela mati. Mendengar itu, Azad pun begitu terharu. Dia memeluk dan mencium ayahnya, tapi jelas Vikram merasa aneh dicium seperti itu, ya kan? इन लोगों ने मुझे बताया कि तुमको फीलिंग नहीं, always be there for you, my son. तुम्हारे लिए अगर मरना भी पड़ा ना, so we are ready. तुम्हारी ये जो लड़ाई है, इसमें हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे. Don't kiss, please. Sementara itu Narmada dan 6 anak buah wanita Azad diborgol lalu dibawa ke ruang interogasi. Ternyata usut punya usut, Irani bekerja untuk Kali dan dia juga yang mengirimkan gambar sketsa ke Manis bahwa Azad menyamar sebagai Vikram. Sekarang Irani sudah mendengar semua kisah tentang keluarga Azad, juga mengetahui Narmada yang kini memihak dengan suaminya. Narmada pun langsung ditampar dan Irani memvideo call Kali untuk mendapatkan perintah selanjutnya. Kali yang begitu dendam atas kematian adiknya dan menganggap Azad adalah pelaku pembunuhan Manis, akhirnya menyuruh Irani untuk mengorek informasi ke 6 anak buahnya. Sementara Narmada akan dibunuh, begitu pula dengan putrinya Suji yang akan dibawa pergi dan juga akan dibunuh di tempat yang jauh. Semua kejadian itu dilihat oleh Azad dan Vikram dari CCTV di markas basement penjara. Vikram dan tim Agni pun akan menyelamatkan Suji, sementara Azad akan menyelamatkan istrinya Narmada juga ke 6 anak buahnya. Lalu tepat ketika Narmada akan ditembak, tiba-tiba Let's go. Oi. Di saat bersamaan pertempuran terjadi di tempat yang berbeda, Vikram beserta timnya berhasil membantai semua musuh dan menyelamatkan Suji. Sedangkan Azad juga menghabisi oknum-oknum polisi di ruang interogasi. Irani pun diseret ke tengah penjara dan anggota-anggotanya yang tersisa siap menyerang Azad. Namun Irani lupa bahwa penjara itu adalah daerah kekuasaan Azad. Semua napi wanita pun dikeluarkan dari sel-selnya dan mereka menyerbu komplotan Irani hingga tewas. मेरी औरतों का है
Collect all the phones. सबके सब. Setelah itu Azad pun menemukan Narmada yang tangannya penuh darah. Namun itu bukan darahnya, melainkan darah Laksmi yang terkena tembakan Irani di perutnya. Saat itu juga proses operasi dilakukan. Suji telah dibawa kembali ke penjara dan Laksmi yang sudah sekarat pun diberi alat pacu jantung oleh Vikram. Saat itulah Laksmi sempat teringat kisah masa lalunya yang kelam, di mana banyak warga desanya tewas akibat gas beracun dari pabrik kali, termasuk anak-anak Laksmi. Lagi-lagi tidak ada namanya keadilan. Justru Laksmi dipenjara karena dituduh membunuh anak-anaknya sendiri. Tak lama kemudian naasnya Laksmi pun meninggal dan semua orang begitu terpukul. Namun kelima anggota yang masih hidup akan tetap menjalankan misi untuk menuntut keadilan dari pemerintahan korup dan orang-orang berkuasa. Lalu tiba-tiba ada satu orang yang ingin menggantikan posisi Laksmi. Siapa lagi kalau bukan Narmada? पर हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे लक्ष्मी के बिना भी। लक्ष्मी की जगह मैं लूंगी। Azad and the Gang tahu jika Kali sudah mendapat kiriman uang dari Mr. D untuk suara pemilu yang dimasukkan ke dalam truk-truk kontainer. Maka dari itu mereka harus mengambil uang-uang tersebut sebelum terlambat. Sedangkan Narmada akan diberi tugas khusus oleh Azad. Keesokan harinya misi pun dimulai. Azad dan anak buahnya akan membajak truk-truk kontainer tersebut. Namun pasukan Kali yang menjaga begitu merepotkan. Beberapa truk pun berhasil diambil alih, tapi musuh masih tersisa banyak. Sampai akhirnya ketika Helena akan dibunuh, datanglah Vikram dan tim Agninya beserta Juju yang membantai anak buah Kali dengan cara tidak lumrah. Semua truk pun berhasil dibajak. Namun tak lama kemudian datanglah sekompi pasukan Kali yang lain bersama algojo raksasanya yaitu Murad. Vikram pun meminta Azad dan yang lain kabur membawa truk. Sedangkan dirinya, tim Agni dan Juju yang akan mengatasi pasukan musuh tersebut. Lalu yang terjadi? Sayangnya Vikram dan kawan-kawan tertangkap, lalu Kali pun mulai menyiksa mereka semua. Namun di saat yang sama, Azad melakukan siaran live ke seluruh saluran TV dari penjara Belam Fada. Azad masih memperkenalkan dirinya dengan nama Vikram Ratore, yang kali ini berpura-pura menyandra 6.000 tahanan di sana dan meminta negosiator handal berbicara kepadanya. Melihat itu jelas Kali pun bingung ya kan, karena Vikram sedang dia siksa dan entah itu siapa yang ada di TV. Belum lagi Kali juga masih keheranan bagaimana caranya Vikram masih hidup padahal Kali membunuhnya dengan tangannya sendiri dan masih terlihat bekas 5 peluru di tubuh Vikram. Seluruh anak buah Vikram pun menertawainya dan terus mengolok-olok Kali yang kebingungan. Kali pun bertanya ke Vikram apakah dirinya mengenal Kali. Tapi Vikram tetap santai, tenang, huha-huhu karena memang dia tidak ingat siapa Kali. Bahkan Vikram memanggilnya sinterklas dong. कैसे लाइव आया? एक दो नहीं 5 गोलियां मारी थी. Who am I? Santa Claus. Sementara itu di penjara wanita Belam Fada, warga sipil dan media sudah berdatangan. Lalu tak lama kemudian datanglah polisi yang mengepung seluruh gedung, juga ahli negosiator bernama Madavan. Madavan adalah sosok yang tegas, lugas dan cerdik. Tidak tanggung-tanggung dia memerintahkan 100 prajuritnya untuk masuk ke dalam gedung, menangkap komplotan teroris, juga menyelamatkan 6.000 sandera. Setelah pintu diledakkan, 100 prajurit pun langsung menodong Azad di sana. Namun dia terlihat begitu tenang karena ternyata
Wow, 6.000 tahanan telah dipersenjatai dan mulai menembaki 100 prajurit tersebut. Bahkan satu prajurit dipermalukan dengan sengaja dilepaskan dalam kondisi kancutan doang agar melapor apa yang terjadi di dalam sana kepada Madhavan. Prajurit tersebut juga menyampaikan bahwa Vikram Ratore meminta polisi menjauh dari tembok penjara karena sudah banyak ranjau yang dipasang di sekeliling tembok. Untuk memastikannya, Madhavan pun melempar beberapa batu dan ternyata ranjau-ranjau itu benar-benar ada, yang akhirnya Madhavan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menjauh dari penjara. Kali ini Azad menuntut tanda tangan dari Presiden India untuk menutup 53 pabrik yang telah membunuh 4 juta warga India. Madhavan mengatakan bahwa tidak mungkinlah Presiden mau TTD begitu saja. Tapi Azad mengatakan dirinya memiliki sesuatu yang sangat-sangat berharga dan akan ditunjukkan 2 sampelnya di luar penjara. Tak lama kemudian Suji keluar sambil membawa 2 sampel tersebut yang ternyata isinya adalah mesin pemungutan suara pemilu. Itulah tugas khusus yang diberikan ke sang istri Narmada, yaitu mencolong semua mesin pemungutan suara ketika pengiriman. Dengan bantuan banyak napi wanita yang berpura-pura nebeng karena mobil mereka terguling dan ada yang harus melahirkan. और हमें वही चाहिए. Seluruh mesin pemungutan suara yang dicolong sebanyak 900.000 unit dipertontonkan secara live dan pemerintah tidak bisa membuat mesin yang baru sebanyak itu karena membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mau nggak mau, Presiden pun menandatangani penutupan 53 pabrik terkutuk itu dan seluruh warga India pun bersorak-sorai. आज पहली बार कोई धमकी हमें नींद से जगाने का काम। देश भर की तरफ Setelah pabrik ditutup, Vikram alias Azad pun akan mengembalikan semua mesin pemungutan suara. Namun sebelum itu, ada suatu hal yang ingin disampaikan Azad kepada seluruh rakyat India. Di siaran langsung itu, Azad mengungkapkan bahwa dia telah memenuhi wasiat ibunya, yaitu membuat kehidupan para napi wanita lebih baik dan juga membersihkan nama ayahnya yang dulu dicap sebagai pengkhianat, yaitu Vikram Ratore, sedangkan nama aslinya sendiri adalah Azad. Azad pun akhirnya menunjukkan identitas aslinya. Dia merobek kulit pelontos, kumis serta jenggotnya. Lalu Azad meminta ke seluruh rakyat India satu permintaan terakhir tentang kebiasaan kecil mereka yang suka banyak nanya. Selama ini orang-orang India apa-apa ditanya, dicari tahu, seperti beli sembako, sabun, sampo, kendaraan, dan lain-lain. Bu, ini berasnya bukan beras plastik kan, Bu? Bu, ini mau beli motor Kawasaki tapi kok tulisannya Kawasaki ya, Bu? Namun ada satu hal yang diabaikan, tidak pernah ditanya-tanya, dicari tahu oleh rakyat, yaitu saat memilih orang-orang pemerintahan, caleg, cagup, sampai capres nggak pernah ditanya-tanya, lur. Obat nyamuk selama 5 jam aja ditanya-tanya, tapi para pemimpin yang menjabat sampai 5 tahun nggak pernah ditanya-tanya. Dengan sangat emosional, Azad meminta agar seluruh warga mempertanyakan pemimpin pilihan mereka. Jangan memilih karena rasa takut, karena sogokan, karena kasta, agama, dinasti, atau komunitas. Tapi tanya dulu apa yang akan mereka lakukan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya selama 5 tahun ke depan. Karena dengan begitu semua sektor di negara akan membaik dan rakyat sendirilah yang akan merasakan kebebasan itu. Luar biasa. अगले 5 साल तक पूछो मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करो। मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरी आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको तो देश की हेल्थ सर्विसेज के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए। Seluruh mesin pemungutan suara pun dikembalikan dan napi-napi wanita juga telah kembali ke selnya. Namun tiba-tiba datanglah komplotan Kali yang membawa Vikram bersama tim Agninya dan salah satu anak buahnya pun langsung dibunuh.
Kali terus memukuli Azad dan Vikram dengan rantai besi, lalu bertanya kemanakah seluruh uangnya yang telah dicuri. Sampai akhirnya ketika Vikram akan ditembak agar Azad memberitahu di manakah uangnya, tiba-tiba pistol Kali macet dan hal tersebut membuat Vikram teringat insiden senjata macet yang dulu dialaminya. Sontak Vikram pun menangis karena seluruh ingatannya telah kembali. Vikram yang awalnya ho telah kembali seperti semula. Kali yang akan menyerang Azad pun langsung ditahan dan dia mengatakan bahwa sebelum menyentuh anaknya, Kali harus menghadapi ayahnya terlebih dahulu. Kali pun dipukul hingga terpental dan Vikram pun memeluk putranya Azad. बेटे का हाथ लगाने बाप से बात कर Duet pertarungan ayah dan anak ini tidak terhentikan, Lur. Gerakan-gerakan akrobatik, kerjasama yang memukau, dan serangan-serangan brutal membunuh seluruh anak buah Kali dalam sekejap. Wah, sumpah di scene ini epic banget sih, Lur. Kali pun berusaha membunuh mereka dengan grenade launcher, namun itu masih belum cukup. Azad pun diperintahkan membebaskan anak buah mereka yang disandra, sementara Vikram akan berduel dengan Kali untuk membalaskan dendam masa lalunya. Kali pun terus disiksa tanpa henti dan tanpa perlawanan. Tapi tiba-tiba datanglah sang algojo raksasa Murad yang saking gedenya Vikram pun memanggilnya Bahubali. Mereka berdua pun kewalahan melawan Murad dan kombinasi serangan selalu digagalkan. Sampai akhirnya Murad berhasil ditaklukkan dengan strategi yang sangat cerdik. Sekarang yang tersisa hanyalah Kali seorang diri. Dia disiksa habis-habisan lalu diseret ke ruang gantung tempat ibu Azad Aishwarya dieksekusi. Kali pun akhirnya dibunuh dengan cara digantung sebagai balasan atas apa yang dulu dia perbuat ke ibu Azad. लेने के चक्कर में पागल मत बनो। Let's make a deal। तेरी ये जीप अब तुम्हें अच्छी नींद आएगी। लव यू विक्रम। Beberapa bulan pun telah berlalu. Azad bersama anak buahnya sekarang berada di negara Swiss. Lalu tak lama kemudian datanglah Madavan yang menodongkan pistol. Namun ternyata, Lur, itu hanya bercanda saja. Karena selama ini mereka bersahabat baik ternyata. Madavan juga ikut merancang semua strategi yang dilakukan Azad. Sejak pembajakan kereta sampai seterusnya. Kemudahan pergerakan komplotan juga suplai persenjataan disokong oleh Madavan. Madavan pun memberitahu bahwa uang pemilu milik Kali telah dibagikan ke seluruh buruh pabrik yang terdampak PHK akibat pabrik tutup. Lalu Madavan pun memberikan misi selanjutnya untuk Azad, yaitu menargetkan Bank Swiss, entah apa yang ada di dalam sana, Lur. Azad pun mengajak sang ayah Vikram untuk memulai misi. Namun Vikram hanya mengatakan, kerja mulu bro, liburan kapan? फैक्ट्री वालों को पैसे पहुंच चुके ओके तुम्हारा अगला मिशन स्विस बैंक अब काम पर चलना है। ऑल वर्क एंड नो जॉय Buyar, gimana? Gila sih, ini panjang banget alur kali ini ya kan, Lur. Tapi ini wah, wajib nonton fullnya pokoknya. Seru, epic, tragis, kelam, sedih, senang, brutal. Semuanya ada, jadi sampai jumpa di Jawan 2 ya, Lur ya. Assalamualaikum.